Pelajaran kita sore ini adalah akidah atau pelajaran keimanan. Pelajaran ini pelajaran paling penting bagi kita karena manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu badan dan hati. Maka yang terpenting dari manusia itu adalah hatinya, imannya. Sementara kebanyakan orang, mereka lebih mementingkan dan mengutamakan urusan badannya. Perhatiannya itu banyak kepada urusan badannya. Sementara urusan hatinya, urusan jiwanya, itu banyak dilalaikan, dilupakan. Padahal nanti ketika menghadap Allah Azza wa Jalla, itu tergantung keadaan jiwanya, tergantung keadaan hatinya. Nah, itu yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, hatinya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat jasad-jasad kalian, dan Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian bagaimana. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kalian. Maka yang semestinya dan seharusnya yang paling dipentingkan, paling diutamakan oleh setiap orang adalah bagaimana hatinya. Hati yang terbaik adalah yang terbaik imannya. Maka tidak ada amalan yang terbaik, amalan yang terpenting, kecuali bagaimana menguatkan iman. Bagaimana caranya iman kita itu kuat, meningkat. Seseorang tingkat keimanannya. Urusan keimanannya. Banyak sibuk, habis waktu untuk urusannya. Dunia tidur, makan, dan itu kan sangat diperhatikan. Hati iman, orang ngerti tentang rasa buangan, sampai bahwa iman manfaat kanan iman yang semua jalankan kebaikan sempurna ini sempurna yang keinginan yang
orang untuk suka cara keseluruhannya kadang itu dikatakan. Tapi ini seperti cara setiap orang pasti terus melewati sirat atau diterjemahkan dengan jembatan yang di atas, yang tidak selamat di sirat itu dia pasti jatuh. Yang dari pedang kecil dari rambut, kata Rasul. Di jahanam itu hitam. Untuk orang itu dengan cahaya di masyarakat orang yang tak untuk dirinya. Itu kalau kita mengerti tadi itu Al-Quran dan hadis. Diperoleh cahaya itu dari bagaimana diperoleh cahaya itu dari mempelajari, memahami, mengimani dan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Banyak kan ayat disebutkan awaman kana maitan faja'alna lahu nuran. Apakah orang yang telah mati hatinya kemudian kami beri cahaya. Diberi cahaya oleh Allah dengan Al-Quran. Nah, waja'alna lahu nuran yamsi bihi finnas, supaya dia bisa berjalan. Diberi nanti oleh Allah cahaya. Nah, maka tergantung cahaya tadi, tergantung orang itu sejauh mana memahami Al-Quran di dunia ini. Makin sering, makin kuat imannya, makin sempurna imannya. Tapi kalau jarang belajar Al-Quran, jarang, nah ya nanti dapat cahayanya itu sedikit. Yang cahayanya sedikit, jalannya juga pelan-pelan. Karena kata Rasulullah, orang yang lewat itu yang paling cepat itu kayak kedipan mata. Satu kedip itu sudah nyebrang. Yang lebih lambat lagi seperti kilat. Jadi kilat itu masih di bawahnya kecepatan dari kedipan mata. Yang ketiga seperti angin kencang. Yang keempat seperti kuda yang kuat. Kuda lari yang kuat. Ada yang seperti orang berjalan, ada yang seperti merangkak. Dan di atas jembatan itu ada yang disebut dengan kalalib. Kalalib itu penyambar. Itu orang yang melewati jembatan itu, di samping membutuhkan cahaya, dia harus menghindarkan diri dari yang disebut kalalib, penyambar-penyambar. Nah, yang kena sambar itu pasti jatuh ke neraka jahanam. Nah, tapi ada orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tergantung dari kesempurnaan imannya di dunia ini. Jadi saya ulang bahwa kata beliau annal iman al-kamila, bahwa iman yang sempurna yamna'u min dukhulin nar bil kulliyah, bisa menghalangi seseorang masuk neraka secara keseluruhan, artinya tidak terkena sentuhan api neraka. Dan itu keinginan setiap kita, jangan sampai masuk ke dalam neraka, kena api neraka. Jatuhnya saja itu 70 tahun melayang di atas jahanam saking dalamnya. Nah, kama man anna sahibuhu fid dunya min fi'lil ma'asi,
Sebagaimana iman itu bisa mencegah orang yang beriman, yang imannya sempurna, itu bisa menghalangi seseorang dari berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada Allah. Karena yakin bahwa kedurhakaan, kemaksiatan itu merupakan noda, merupakan kotoran hati. Yang namanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak boleh orang itu menghadap Allah dalam kondisi noda, dalam kondisi hatinya masih ada titiknya yang disebut dengan ron. Maka harus dibersihkan dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu manusia tidak boleh menghadap Allah. Tidak bermanfaat lagi anak-anak dan harta kecuali yang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih. Maka kita ngaji, kita menjalankan kebaikan, menjalankan ketaatan, ini dalam rangka untuk mengupayakan terciptanya qalbun salim. Seperti halnya di dunia, manusia di dunia itu tidak boleh menghadap Allah kalau masih kondisi tidak bersih, baik hatinya maupun badannya. Badannya wudhu dulu. Hatinya juga harus bertaubat dari disucikan dulu hatinya. Itu dari riya. Wudhu harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh karena ingin dipuji orang, karena ingin dilihat orang, karena itu masuk syirik. Syirik itu kayak kentut, bisa merusak pahala, bisa merusak nilai ibadahnya. Sehingga di situ Rasulullah mengajarkan doa habis wudhu, habis syahadat, diajarkan doanya Allahumma ja'alni minat tawabin. Tawabin itu ya Allah jadikan aku termasuk orang yang bertaubat. Taubat itu pembersihan noda hati. Waj'alni minal mutatahirin, dan jadikan aku termasuk orang yang mensucikan diri. Ini pensucian zahir. Baru orang itu boleh berdiri menghadap Allah dalam kondisi paling baik, keadaan terbaik, suci zahir dan batinnya. Itu maunya Allah, menghadap Allah kondisinya bersih. Kalau di hari kiamat menghadap Allah masih ada kotornya, itu harus menghadapi pembersihan dulu, yaitu dimasukkan dulu ke neraka. Tadi jatuhnya tak saja 70 tahun, sehari di neraka sama dengan 1000 tahun. Jadi neraka itu bagi orang beriman itu rahmah, kebaikan. Neraka itu kebaikan bagi orang beriman, karena itu proses pembersihan. Nah, proses pensucian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka bukan untuk orang beriman, untuk orang kafir. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Allah persiapkan untuk orang kafir. Nah, maka kalau kita ingin menghadap Allah kondisi selamat dari neraka secara keseluruhan, tidak hampir neraka, mumpung masih sehat di dunia ini, pikiran dan badan berupaya untuk menciptakan iman yang sempurna. Ini faedah yang ke-16. Wal iman yang kurang yamna'ul khulud finnar. Walaupun orang itu imannya lemah, imannya kurang, di antara faedahnya bisa menghalangi orang kekal di neraka. Ya nanti dibersihkan tergantung nodanya. Kalau banyak ya lama. Kalau banyak noda-nodanya ya lama. Apa noda itu? Ya maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, ketika seseorang melakukan satu dosa, satu maksiat, nukitat fihi nuktatun sauda, Allah buat di hati orang itu satu titik hitam.
Nah, kalau banyak dan sering berbuat maksiat kepada Allah, maka hatinya itu akan tertutup oleh not dan titik-titik hitam seperti kaca yang banyak karatnya, sehingga tidak bisa lagi dipakai untuk melihat cermin itu. Tidak tahu mana jerawatnya, mana yang itu noda karatnya cermin.